Qala al-muallif rahimahullah, ad-du'a'u yanfa'u. Ad-du'a'u bermula, doa yanfa'u itu bermanfaat oleh doa bimasyiatillahi dengan kehendak Allah. Waqad syarraha dan telah menjelaskan Al-Laqani oleh Syekh Al-Laqani bi anna ad-du'a dengan sesungguhnya doa yang fa'u bermanfaat oleh doa. Khilafan halnya berbeda lima qalatul mu'tazilatu bagi apa yang telah berkata hu akan ma al-mu'tazilatu oleh kaum mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah tidak pernah berdoa. Kata mereka ketetapan manusia ciptaan manusia sendiri. Lantas mereka membantah Ahlus Sunnah karena mereka kalian berkeyakinan Allah telah menetapkan segala sesuatu, tapi masih berdoa juga. Untuk apa berdoa? Kata mereka begitu. Nah, di sini nanti akan ada catatan bantahan terhadap mereka, termasuk bait syair yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ini. Beliau berkata, faqala, maka berkata oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani fi dzalika, dalam demikian itu, anna du'a yanfa'u wa 'indana anna du'a yanfa'u kama min al-Qur'ani wa'dan yusma'u wa 'indana, dan menurut kami, yang dimaksud kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna du'a sesungguhnya doa yang fa'u bermanfaat oleh doa, kama minal Qur'ani sebagaimana apa minal Qur'ani dari Al-Qur'an, yusma'u didengar itu mah, yang dimaksud tertulis secara tekstual dalam Al-Qur'an. Diperintah kita untuk apa? Berdoa. Wa indana, dan menurut kami, ma'asyira ahli sunnati, kaum ahli sunnati wal jamaah, anna du'a sesungguhnya doa, alladhi yang huwa bermula dia doa su'alullahi memohon pada Allah azza wa jalla, warraghbatu ilaihi dan berharap ilaihi kepada Allah, fi qada'il hajati di dalam tertunainya hajat-hajat, wadifa'il mudurrati dan tertolaknya segala bahaya-bahaya. Innama sesungguhnya yang fa'u itu bermanfaat oleh doa, bimasyiatillahi ta'ala dengan kehendak Allah ta'ala, al-ahya'a akan orang-orang yang hidup, wal amwata dan orang-orang yang telah meninggal, minal muslimina dari orang-orang Islam. Masya Allah, telah nikmatnya orang Islam bersama mereka saling mendoakan. Sifat orang-orang mukmin terdahulu digambarkan dalam Al-Qur'an, firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni bagi kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga ampuni bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Artinya orang-orang mukmin yang telah wafat, meninggal duluan. Istighfarnya orang hidup bagi mereka bermanfaat. Begitu pula dengan doa-doa lainnya yang hidup dengan sesama yang hidup, atau yang hidup bagi mereka yang sudah meninggal.
bermanfaat. Nah, kalau istighfar bermanfaat, maka demikian pula juga dengan amal soleh lainnya. Tahlil, tasbih, tahmid, salawat atas Nabi, baca Al-Quran, atau surat-surat daripada Al-Quran seperti surat Yasin. Bahkan ada khusus hadis menyebutkan anjuran perintah untuk membaca surat Yasin terhadap orang yang sudah meninggal. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban. Sabda Rasulullah mengatakan, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, jadi doa bermanfaat bagi mereka yang sesama masih hidup atau terhadap orang-orang mukmin yang telah meninggal. Kama annahu, sebagaimana annahu sungguhnya, hu dia perkara, ma di situ kama sebagaimana perkara, annahu sungguhnya dia perkara, qad yustajabu kadang diijabah, doaul kafirina akan doa seorang kafir al-hayyi yang hidup, yang masih hidup, ai artinya yatahaqqaqu matlubuh, artinya menjadi kenyataan oleh keinginannya. Ya tentu orang kafir tidak mengenal Allah, tapi orang kafir berharap gak? Berharap atau punya harapan ini itu. Nah, beberapa dari apa yang mereka harapkan kesampaian. Yang menyampaikan siapa? Allah. Yang menyampaikan Allah. Wa qad tawaradatil atharu, dan telah banyak datang oleh beberapa asar anin Nabi. Asar itu ya sama dengan hadis dalam satu pendapat. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bit targhib, dengan at-targhib. At-targhib itu kurang lebih bahasa kita yang motivasi. Ya, targhib apa? Motivasi. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah memotivasi fit du'a'i, dalam doa, wal hassi, dan anjuran alaihi, atasnya doa. Ka hadisi, seperti hadis ad-du'a'u mukhul ibadati. Ad-du'a'u bermula doa, mukhul ibadah. Mukh itu makna harfiahnya sumsum yang dalam tulang. Dalam tulang, makna harfiahnya ini. Dalam tulang itu ada apa? Cairan, namanya sumsum. Kurang lebih intisari kan gitu. Sumsum ibadah, itu makna harfiahnya begitu. Mukhul ibadah. Yang dimaksud adalah wa ma'nahu, dan maknanya ini hadis, anna du'a, sesungguhnya doa, min afdalil hasanati, adalah dari terutama segala kebaikan. Terutama atau paling utama segala kebaikan adalah doa, atau di antara yang utama bentuk-bentuk kebaikan adalah doa. Fal ibadatu, maka al ibadah huna di sini, ini dalam makna hadis ini, al hasanatu, adalah kebaikan-kebaikan. Ingat-ingat ini terkait hadis ini supaya jangan salah paham. Kalau nanti salah paham, nanti cara mengambil dalilnya pun juga salah. Kalau salah paham terkait kandungan makna. Nah, makna ibadah dalam hadis ini ad-du'a
mukhul ibadah. Al-ibadah yang dimaksud dalam hadis ini apa? Al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Walaysa ma'naha, dan bukanlah maknanya ibadah yang dimaksud oleh hadis ini nihayatat tadzalluli, puncak penghinaan diri atau penghambaan atau ketundukan. Bukan makna ibadah di sini dalam makna puncak ketundukan, bukan. Kallati, seperti yang fil ayati, dalam ayat, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, beribadah oleh kami, beribadah oleh kami. Lianna na'budu huna, karena kata na'budu huna di sini, di dalam ayat tersebut, maknanya nakhussuka ya Allah, mengkhususkan oleh kami akan Engkau ya Allah, bi'aqsa ghayatil khudu'i wal khusyu'i, dengan puncak ketundukan dan kekhusyuan. Nah, yang dimaksud hadis tadi dengan ayat ini dua makna yang berbeda dalam mengungkapkan kata ibadah. Nah, yang dimaksud ayat ini iyyaka na'budu, ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah nihayatut tadzallul, nihayatut at-tadzallul. Adapun yang dimaksud dalam hadis tadi ad-du'a'u mukhul ibadah, al-ibadah yang dimaksud di situ apa? Al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa yuqalu aydan, dan dikatakan pula terkait makna iyyaka na'budu, nuti'uka, taat oleh kami akan Engkau ya Allah, ta'atan, akan satu ketaatan, ma'al khudu'i, bersama ketundukan, laka, bagimu. Fahadihi, maka inilah, hiya, bermula dia, al-ibadatu allati man syarafaha, adalah ibadah siapa orang yang mengerjakannya li ghairillahi, bagi selain Allah, faqad kafar, maka dia telah kafir. Nah, jadi pahami makna ibadah secara bahasa adalah nihayatut tadzallul, puncak penghinaan diri atau puncak ketundukan diri secara bahasa ya. Mana betul? Ibadah. Nah, makna ibadah demikian itu hanya terkhususkan bagi Allah, khusus bagi Allah. Bukan setiap ketundukan bermakna ibadah. Ingat-ingat ini. Bukan setiap bentuk ketundukan mesti bermakna ibadah, tidak. Tetapi ibadah yang hanya khusus bagi Allah itu adalah sampai pada puncak ketundukannya. Adapun sebatas tunduk biasa saja yang tidak mencapai pada puncaknya, maka tidak masuk kategori ibadah. Seperti misalkan kita tunduk kepada orang tua, kita mencium tangan guru kita, kita mencium tangan orang tua kita, tunduk kepada bos. Oke bos, oh iya, sama bos disuruh apa juga iya, lebih taat kepada bosnya daripada kepada orang tuanya. Kadang-kadang sebagian orang gitu. Hormat kepada bendera bukan ibadah. Ada sekelompok orang yang dia memaknai keblinger, mengatakan apa? Tunduk kepada semua manusia musyrik. Nauzubillah. Pendapat menyesatkan gitu. Nah, jadi sebatas tunduk biasa saja sesama makhluk
misalnya bawahan kepada atasan, anak kepada orang tua, bawahan kepada pimpinan dan seterusnya. Itu bukan dalam makna ibadah. Nah, ibadah yang dimaksud oleh syarak yang hanya khusus tertentu bagi Allah adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu', yaitu puncak ketundukan. Puncak ketundukan. Nah, mereka yang mengkafirkan orang-orang Islam hanya karena minta tolong kepada sama manusia, itu mereka tidak paham makna ibadah. Seperti kelompok yang disebut Wahabi, kata mereka minta tolong kepada selain Allah musyrik kafir, tunduk kepada selain Allah musyrik kafir. Nauzubillah. Sampai ada dari mereka itu yang kemudian tidak mau hormat kepada bendera, oleh mereka dikatakan musyrik kafir. Nauzubillah. Tidak paham makna ibadah. Nah, jadi alasannya itu atau berangkatnya mereka itu dari ketidakfahaman mereka terhadap makna ibadah. Nah, jadi firman Allah, iyyaka na'budu. Na'budu itu akar katanya dari ibadah. Yang dimaksud na'budu, kami hanya kepadamu ya Allah menyembah, beribadah. Nah, yang dimaksud ibadah dalam ayat ini adalah yang mencapai puncak ketundukan, kekhusyuan. Misalkan sholat, sampai kita meletakkan jidat muka kita ini yang ganteng-ganteng sekalipun, ini seperti ini ganteng-ganteng, lumayan dah gitu, lumayan. Seperti apalah ini, dia foto model gak jadi. Diletakkan itu wajah di mana? Di tempat yang diinjak oleh kaki. Itu adalah mazhar min mazahir at-tadallul. Jadi bukti nyata dari adanya puncak penghambaan terhadap Allah dalam ibadah, seperti dalam sholat. Nyatanya seperti itu. Nah, jadi ibadah itu demikian. Yang dikhususkan pada Allah adalah nihayatul tadallul. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita sembarangan mengkafirkan seseorang hanya karena dia tunduk kepada sama makhluk. Nggak boleh. Tunduk kepada sama makhluk itu dalam beberapa keadaan bahkan diperintah dalam syariat. Pada orang tua itu jangan sampai mengatakan dalam Quran gitu, wala taqul lahum uff. Itu kan juga bentuk ketundukan. Apalagi membantah sampai menyakiti nyata-nyata dengan perkataan atau perbuatan misalkan. Nah, itu sudah jelas-jelas durhaka. Nah, ketika kita taat kepada orang tua, tunduk kepadanya, itu bukan berarti kita menyembahnya. Nah, jadi pahami apa makna ibadah itu. Jangan sampai mengkafirkan sesama muslim hanya karena dia tunduk kepada sesama makhluk. Misalkan dia tunduk kepada atasannya, tunduk kepada bosnya. Waqad zahaban nazimu, dan telah berpendapat oleh penazam ila madhhabi ba'dil mufassirin, kepada madhab sebagian para ahli tafsir. Penazam Syekh Ibrahim Al-Laqani berpendapat kepada sebagian pendapat para ahli tafsir As-Suddi, seperti As-Suddi, salah seorang ahli tafsir, fi tafsiri, dalam tafsir qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
berkata rabbukum oleh makna harfiah ayat ini, wa qala dan berkata rabbukum oleh Tuhan kalian, ud'uni berdoalah oleh kalian, mintalah oleh kalian akan aku astajib lakum maka mengijabah oleh aku lakum bagi kalian. Annahu bahwa sungguhnya ini makna ayat menurut sebagian para ahli tafsir, saluni mintalah oleh kalian akan aku, u'tikum maka memberi oleh aku akan kalian. Wastadalla dan mengambil dalil bidzalika dengan demikian itu makna ayat Al-Laqani oleh Syekh Al-Laqani ala anna du'a atas sesungguhnya doa yang manfaat itu memberi manfaat karena janji Allah mengatakan astajib lakum, ud'uni astajib lakum, itu artinya bahwa doa bermanfaat. Faqala maka berkata oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani kama anna dzalika, kama sebagaimana perkara anna dzalika semuanya demikian itu perkara ma'khudun diambil min ba'dhi nususil Qur'ani dari sebagian nas-nas Al-Qur'an Al-Karim. Qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Wa'dan adalah janji, ay maw'udan bihi artinya dijanjikan bihi dengannya al-ijabah, wa huwa dan dia wa'dun adalah janji yusma'u ay yu'rafu, yusma'u didengar, ay yu'rafu artinya diketahui, inda tilawatil ayatis sabiqati ketika membaca ayat-ayat tersebut, wa nahwiha dan semacamnya. Qaulihi ta'ala seperti firman Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ala anna tilkal ayati atas sesungguhnya itu ayat-ayat in humilat jika dibawakan itu ayat-ayat ada tafsir as-Suddi di atas tafsir as-Suddi itu tadi saluni u'tikum kanat maka adalah itu ayat-ayat makhsusatan terkhusus, wa in kana lafzuha dan sekalipun ada lafaznya ayat amman itu umum. Kama awdahahu sebagaimana telah menjelaskannya akan ma Ibnu Athiyyah oleh Ibnu Athiyyah war-Raziyyu kadzalika dan oleh Ar-Razi demikian pula. Fayadullu maka menunjukkan dzalika oleh demikian itu penjelasan atau makna dalam tafsiran As-Suddi ala anna tilkal ayati atas sesungguhnya itu ayat-ayat laisa ma'naha bukanlah maknanya ayat-ayat anna kulla du'ain sesungguhnya setiap doa yad'uhu yang berdoa dengan doa syakhs oleh seseorang la budda an yatahaqqaqa mestilah bahwa akan terjadi. Bukan begitu makna ayat itu. Doa itu ada yang kejadian dan ada yang tidak terjadi sesuai yang diharapkan oleh pelaku doa itu sendiri, tapi tidak setiap yang dipintakan terjadi sesuai apa yang dipintakan olehnya. Li'annahu karena sungguhnya la yakunu tidak terjadi suatu apapun illa ma qaddarallahu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wala masyiatah dan tidak ada kehendak lil abdi bagi seorang hamba illa ma sya'allahu lahu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah lahu baginya hamba. Waqad qala ta'ala dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala innallaha yaf'alu ma yurid sesungguhnya Allah maha berbuat akan apa yang dia kehendaki.
Ada pendapat lain menyebutkan bahwa doa itu perintah Allah. Doa itu apa? Perintah Allah. Seperti ayat tadi menyebutkan ud'uuni, kan perintah. Perintah itu dasar hukumnya menunjukkan kepada apa? Wajib. Al-amru fil asli lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Artinya, oleh karena itu perintah Allah, maka ketika dikerjakan dapat pahala. Nah, maka orang yang berdoa itu ketika mengerjakan doa sudah didapat olehnya pahala, karena dia begitu itu berarti mengerjakan perintah Allah. Terlepas dari apa yang diinginkan oleh dia dalam doa tersebut terjadi atau tidak terjadi, dia sudah mendapatkan pahala karena mengerjakan perintah Allah. Dapat paham tidak ini? Itulah maka diungkapkan oleh Allah astajib lakum. Artinya orang berdoa itu tidak pulang dalam keadaan sifrul yadain, tidak pulang dalam keadaan hampa tangan sama sekali, nggak dapat apa-apa. Betul ada kalanya doa itu yatahaqqaq atau la yatahaqqaq. Paham ini maksudnya ini? Tapi terlepas daripada apa yang dipintakan itu terjadi atau tidak terjadi, orang yang berdoa itu mengerjakan perintah Allah dan berdoa dapat pahala. Paham gitu? Nah, ini kemudian disebutkan dalam ayatnya astajib lakum. Astajib lakum. Nah, jadi bentuk ijabah itu tidak mesti sesuai apa yang dipintakan. Iya. Walaupun ada yang tidak diijabah. Jangan kata kita, Rasulullah saja ada doa yang dimintakan oleh beliau kepada Allah tidak diijabah oleh Allah. Ada, itu Rasulullah. Ketika Rasulullah meminta kepada Allah supaya umatnya ini tidak pada berantem, supaya umatnya ini tidak saling apa? Perang, saling bunuh. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sa'altu rabbi an la yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku mohon kepada Allah supaya tidak menjadikan kesusahan mereka itu disebabkan oleh antar mereka sendiri gara-gara berantem. Bahasa kita ya begitu. Kemudian apa? Difirmankan oleh Allah, jawaban terhadapnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Kata Rasulullah sendiri apa? Kata Rasulullah, sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Allah menolak, Allah tidak mengabulkan. Wa qala, dan berfirman oleh Allah kepada Rasulullah, ya Muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad, semuanya apabila aku telah menetapkan ketentuan, maka ketentuan tersebut tidak dapat tertolak. Apalagi kita. Iya. Nah, jadi supaya kita pahami terkait ayat ini, ud'uuni astajib lakum. Jadi tidak bertentangan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan-ketentuan bagi para hambanya. Kan ada para hambanya, misalkan dia berdoa minta ini, lalu tidak dikabulkan, misalkan tidak diijabah olehnya. Nah, ini tidak bertentangan dengan ayat ud'uuni astajib lakum. Nah, tafsirannya seperti itu tadi. Lanjut. Walaysa ma'na hadis, dan bukanlah makna hadis ad-du'a'u wal ibadatu. Ini kembali lagi kepada makna hadis tadi yang di depan. Ad-du'a'u wal ibadatu, atau tadi redaksi hadis di depan ad-du'a mukhul ibadah. Annahu, bahwasanya bi mujarradi du'a syakhsin, dengan hanya sebatas
memanggil oleh seseorang syakhsan akhar akan orang lain yakun ibadatan, bahwa itu menjadi ibadah. Tidak. Sawan kana al-mad'u, sama halnya yang dipanggil, hadiron itu hadir, atau ghaiban atau tidak hadir, hayyan hidup, atau mayyitan atau sudah meninggal. Kita panggil nama orang, yang masih hidup, minta tolong kepadanya dalam perkara yang biasa terjadi pada makhluk, boleh. Atau orang yang dipanggil tersebut tidak hadir di hadapan kita, juga boleh. Itu bukan syirik. Lanjut. Wa qad syadza mujassimatu hadzal 'ashri, dan telah asing atau telah sesat, katakan gitu, mujassimatu hadzal 'ashri, oleh kaum mujassimah di ini masa, alladzina yusammuna anfusahum, mereka yang menamakan akan diri mereka as-salafiyah. Mereka menamakan diri mereka apa? Salafi. Wa ahlul hadis, menamakan diri mereka ahlul hadis, atau mereka menamakan ahlul asar, sehingga di belakang namanya ditulis embel-embel al-asari. Nah, sekarang kan pada ngetren begitu itu. Itu pepesan kosong sebenarnya itu. Kata dia al-asari. Para ulama memberikan contoh bagi kita ikut madhab Syafi'i misalkan, atau madhab yang lain. Ditulis di belakangnya fulan ibn fulan asy-Syafi'i. Di zaman sekarang ada orang nyeleneh, dia fulan bin fulan al-Asari. Anti madhab. Kata dia apa? Kami langsung mengikut asar-asar Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Itu sebenarnya kebiasaan kosong. Nah, ada sekelompok, kembali lagi, orang yang seperti itu menamakan diri mereka salafi atau ahlul asar atau ahlul hadis. Zawran minhum, kepalsuan dari mereka, fit tasmiyata ini, dalam penamaan dua tersebut, itu, mereka menamakan salafiyah atau ahlul hadis. Makanya saya sebut tadi pepesan kosong. Faqalu, maka berkata oleh mereka yang terkait di antara ajaran rusak mereka, kata mereka apa? Ad-du'a'u, doa li ghairil hayyil hadir, bagi seorang yang doa itu memanggil atau menyebut nama orang yang tidak hidup dan tidak hadir, artinya tidak ada di hadapannya. Orangnya udah mati, orangnya misalkan di Baghdad, udah meninggal lagi di sana. Kata mereka, dengan menyebut namanya, memanggil namanya, kata mereka syirkun billah, adalah syirik terhadap Allah. Misalkan Syekh Abdul Qadir Jilani yang ada di Baghdad, dipanggil namanya. Kata orang-orang yang menyebut diri mereka salafi itu, kata mereka syirik, kafir. Nauzubillah wal a'yadzu billah min hadzal dhalalil mubin, dari ini kesesatan yang nyata. Fahamulai, maka mereka al-mujassimatu, kaum mujassimah, mereka itu la yafhamuna ma'na du'a, tidak memahami oleh mereka akan makna doa, wa ma'na al-ibadati, dan makna ibadah, fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab. Ma'annahum yaqra'una al-ayata asy-syarifata, padahal mereka membaca, oleh mereka mujassimah, al-ayat asy-syarifata, akan ayat yang mulia, fi suratin nur, dalam surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, la taj'alu, jangan menjadikan oleh kalian, doa ar-rasul, akan panggilan terhadap Rasul,
kadu'a ba'dikum ba'dha, seperti panggilan sebagian kalian akan sebagian yang lain. Ini ayat ini larangan turun kepada umat Islam. Sebabnya saat itu ada sekelompok orang Islam yang memanggil nama Rasulullah dengan kata wahai Muhammad aja, wahai Muhammad. Enggak boleh di hadapan Rasulullah dengan kata-kata demikian, itu enggak boleh. Tapi dengan ya Rasulullah gitu. Ya, kita aja manggil orang tua disebut namanya doang, marahin sama dia, tempeleng, kurang ajar lu, bocah manggil orang tua disebut namanya aja. Jangan kata namanya doang, ada gelarnya, Haji, panggilnya Haji doang. Jek, mana Jek? Orang tua panggil begitu, songong lu kata dia, tempeleng lu, apalagi namanya langsung disebut. Nah, terlebih kepada Rasulullah. Nah, maksudnya ayat ini memberikan pemahaman bahwa memanggil kepada sesama makhluk boleh tidak? Boleh. Termasuk yang sudah meninggal, boleh. Walakinnahum akan tetapi mereka kaum mujassimah, qaumun adalah kaum aqfalallahu telah mengunci atau menutup oleh Allah ala qulubihim atas hati-hati mereka, fala yafqahuna maka tidak memahami oleh mereka qaul ahlul haqqi akan pendapat ahlul haqq, wa in sami'uhu sekalipun mendengar oleh mereka hu akan qaul ahlul haqq bi'adanihim dengan telinga-telinga mereka. Orang kalau disesatkan oleh Allah, sesatlah dia. Wa du'a dan ad-du'a. Nah, fi hadhil ayatil karimati, dalam ini ayat yang mulia, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha bainakum, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Laisa huwa al-ibadatu, bukanlah dia ad-du'a itu ibadah. Innama dan sungguhnya hanyalah makna doa di sini apa? An-nida, panggilan, memanggil. Dan sebatas memanggil itu bukan ibadah. Wa qad nazala fi hadhil ayati, dan telah turun dalam ini ayat al-hukmu oleh hukum bin nahyi dengan larangan an-nida'ir rasuli dari memanggil Rasulullah bismihi dengan namanya langsung fi wajhihi di hadapannya. Enggak boleh. Itu tadi panggil namanya aja langsung di hadapan Rasulullah. Termasuk sampai sekarang kalau kita ziarah ke makam Rasulullah enggak boleh mengatakan, misalkan ada orang mengatakan assalamualaikum ya Muhammad di hadapan makam Rasulullah, enggak boleh, haram itu. Tapi assalamualaikum ya Rasulullah, nah gitu. Aila taqulu, artinya tidak boleh mengatakan oleh kalian fi wajhi, di hadapan Rasulullah, ya Muhammadu dengan kata ya Muhammad, walakin akan tetapi qulu, katakan oleh kalian ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ma'at tawqir, bersama penghormatan, wa ta'zim dan pengagungan, was sautil makhfud dan suara yang direndahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ad-du'a lil mayyit al-muslim yanfa'uhu qabla ad-dafni wa ba'dahu. Nah, ini penting. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Doa bagi mayit muslim bermanfaat terhadap dia sebelum dikuburkan dan setelah dikuburkan. Sampai doa tersebut bermanfaat baginya. Kalau nggak percaya, mati dulu. Kalau percaya, mati dulu. Wallahu a'lam bishawab.